Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial linear orde 1. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan diferensial eksak dan yang tidak eksak. Kemudian cara menyelesaikannya seperti apa. Nah, jadi sebuah persamaan diferensial mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 dikatakan eksak jika memenuhi sebuah syarat do m per do y sama dengan do n per do x. Jadi saat mereka memiliki nilai yang sama, mereka dikatakan eksak. Kemudian diselesaikan dengan PD eksak, yaitu mencari gabungan antara kedua integral yang diperoleh. Kemudian bagaimana yang disebut tidak eksak itu yang seperti apa? Saat do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x. Jadi salah satu cara penyelesaiannya adalah menggunakan faktor integral yang kemarin kita simbolkan dengan ux. Jadi ada beberapa macam faktor integral. Yang pertama, jika ux-nya itu hanya berupa fungsi x, jadi diberi nama ux, itu sama dengan eksponensial atau bilangan Euler pangkat integral fx dx. Dan jika fungsi y saja, maka disebut uy, faktor integralnya uy sama dengan e pangkat integral negatif gy atau e pangkat negatif dari integral gy dy. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau faktor integralnya berbentuk x dan y? Jadi jika variabelnya ada x dan y, maka faktor integralnya adalah e pangkat negatif integral kz dz, di mana kz adalah do m per do y dikurangi do n per do x. Ini sama dengan cara mencari x dan y. Bedanya hanya di pembaginya. Jadi saat dibagi m, nggak ketemu x. Saat dibagi y, dibagi n nggak ketemu y. Jadi coba kita bagi dengan m do z per do y dikurangi n do z per do x. Ternyata ada dua variabel x dan y. Sehingga kita fungsikan dengan fungsi baru, yaitu fungsi bervariabel z. Nah, untuk persamaan diferensial linear orde 1, ini kita harus tahu dulu PD eksak kemarin seperti apa. Nah, kenapa? Karena kita butuh yang namanya faktor pengintegral tadi. Jadi, sebuah persamaan diferensial orde 1 dengan bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan gx, ini disebut PD linear. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kita coba, ini semua kita kalikan dengan dx, maka menjadi dy ditambah pxy dx sama dengan gx dx. Nah, dengan faktor pengintegrasi, kemarin kita sudah menggunakan faktor pengintegral, ternyata hasilnya menjadi eksak. Jadi ini sama, kita buat sebuah faktor integrasi umum e pangkat integral px dx. Setelah kita kalikan, hasilnya menjadi e integral px dx dikali dy, ya kan? Semuanya kita kalikan dengan e integral px dx. Nah, hasilnya bentuknya seperti ini. Kemudian ini bentuk di ruas kiri, ini bisa kita sederhanakan menjadi diferensial dari e integral px dx y. Nah, jadi bentuk seperti ini kita diferensialkan karena ini ada dua variabel x dan y, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kalau tidak percaya kita coba. Saya misalkan pengintegralnya, bentuk pengintegral yang dikalikan dengan y tadi, saya misalkan dengan fungsi sxy. Nah, fungsi dua variabel sxy sama dengan e integral px dx y. Coba kita turunkan. Yang pertama kita turunkan terhadap fungsi x, terhadap variabel x, kemudian kita turunkan terhadap variabel y. Jadi ada turunan total di situ. Ingat ya, bentuknya di sini e integral px dx. Jadi ingat kembali, untuk fungsi x sama dengan e pangkat gx, turunannya menjadi g aksen x dikali e pangkat x. Sehingga ini kita gunakan aturan u dan v. Kalau di SMA dulu seperti itu ya. Jadi turunannya u aksen, ini kita turunkan dulu terhadap x, u aksen, jadi karena ini bervariabel x, turunannya menjadi px. U aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. V aksennya karena ini bervariabel y,
saat diturunkan terhadap X nilainya 0. Ditambah, sekarang kita turunkan terhadap variabel Y. E integral Px dx ini kan variabelnya X. Jadi saat kita turunkan terhadap Y, hasilnya menjadi 0. U aksen dikali V, ini V-nya, ditambah U dikali V aksen. Ingat ya, diturunkan terhadap variabel Y, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini dikali 0 dan ini juga dikali 0, maka hasilnya hanya tinggal menyisakan Px Y E integral Px dx. Ini kan 0 kan? Oh, ini ada yang kurang ya. Sebentar. Nah, tadi kan U aksen dikali V. Jadi ini turunannya berdasarkan sifat ini menjadi Px E integral Px dx. Jadi dari sini kita kalikan menjadi Px Y E integral Px dx ditambah yang ini 0 hanya menyisakan ini E integral Px dx dy. Nah, bentuk ini kan sudah sama kan? Kita kembalikan yang tadi. Jadi ini adalah hasil turunan dari ini. Sehingga saat kita ingin menghilangkan diferensial di sini, maka harus kita integralkan kedua ruas. Kedua ruas kita integralkan, D ini kan jadi hilang. E integral Px dx y sama dengan ini bentuk integral. Nah, hasil integral ini plus C. Jadi C ini di luar integral ya. Seolah-olah ini sudah kita integralkan dan ditambah konstan. Nah, jadi dari bentuk ini sudah menjadi solusi dari PD linear orde 1. Jadi kalau ingin kita cari Y sama dengan semua kita bagi dengan E integral Px dx. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. C-nya konstan juga kita bagi dengan E integral Px dx. Nah, jadi bisa kita buat rumus akhir ya, ibaratnya ini rumus kesimpulan. Solusi akhirnya adalah Y sama dengan E pangkat negatif integral Px dx. Ini kan, kenapa kok negatif? Karena ini dibagi. Nah, jadi kan pangkat negatif Qx, integral Qx E pangkat integral Px dx, ya kan? Integralnya dx ditambah CE integral negatif Px dx. Ini ada negatifnya karena ini juga pembagian, sama seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam contoh supaya lebih paham. Tentukan solusi dari persamaan dy per dx ditambah 3y sama dengan e pangkat 5x. Serta bagaimana solusi khususnya jika x sama dengan 0, y-nya sama dengan 5. Jadi, kalau ada bentuk seperti ini, PD linear orde 1, maka solusinya seperti ini. Nah, ini nggak harus dihafal ya, jadi prosesnya kita harus paham betul. Jadi, kalau dengan menggunakan rumus yang sudah jadi ini, kita hanya tinggal mensubstitusikan. Nah, dari bentuk ini, Px-nya siapa? Px-nya adalah 3. Kemudian Qx-nya adalah E pangkat 5x. Jadi solusinya, Y sama dengan E pangkat negatif integral 3 dx dikali integral E pangkat 5x, ya kan? Qx-nya ini, E pangkat integral Px, E integral 3 dx ditambah CE integral min 3 dx. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita sederhanakan, integral dari 3 adalah 3x. Kemudian integral dari 3 ini juga 3x, ini juga min 3x. Nah, di sini ada E pangkat 5x dikali E pangkat 3x, maka dihasilkan E pangkat 8x. Bagaimana mengintegralkan bentuk seperti ini? E pangkat 8x. Jadi, ingat ya, aturan integral eksponensial. Jadi, menjadi 1/8 E pangkat 8x. Jadi, ini integralnya adalah 1/8 E pangkat 8x. Ditambah CE pangkat min 3x. Jadi, di sini, ini bisa kita kalikan. E pangkat negatif 3x dikalikan E pangkat 8x menjadi E pangkat 5x. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan 1/8 E pangkat 5x ditambah CE pangkat negatif 3x. Nah, karena ini pertanyaannya ada solusi khusus juga, maka kita substitusikan untuk mencari nilai C. X sama dengan 0 kita substitusikan, dan Y sama dengan 5 kita substitusikan. Maka solusi umum sudah kita peroleh, solusi khususnya menjadi 5, Y sama dengan 5, X-nya kita ganti dengan 0 semua.
Nah, maka dari sini, karena ini 5 kali 0 itu 0, E pangkat 0 sama dengan 1, sama halnya dengan yang ini, E pangkat 0 sama dengan 1, maka diperoleh 1/8 kali 1 ditambah C kali 1. Maka C sama dengan 5 dikurangi 1/8 sama dengan 40/8 kurangi 1/8, yaitu 39/8. Jadi, solusi khusus untuk persamaan ini dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5 adalah Y sama dengan 1/8 E pangkat 5X ditambah 39/8 E pangkat negatif 3X. Nah, untuk memahami lebih lanjut, Anda bisa mengerjakan beberapa latihan. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, X dy per dx ditambah Y sama dengan X pangkat 3. Cari solusi umum dan solusi khususnya. Kemudian nomor 2 dan nomor 3. Nah, khusus untuk nomor 3 ini mungkin Anda akan merasa, loh, ini kok aneh ya. Nah, coba perhatikan. Ini X dy per dx ditambah Y sama dengan Y kuadrat ln X. Ini kalau semuanya saya bagi dengan X, semua ruas saya bagi dengan X untuk supaya bentuk asalnya menjadi seperti PD linear yang awal. Dy per dx ditambah 1/xy sama dengan ln X per X Y kuadrat. Nah, ini kan yang jadi masalah kan yang Y kuadrat itu kan. Kenapa kok tiba-tiba muncul Y kuadrat di situ? Ini kan sudah nggak sama bentuknya yang tadi kan, bentuknya dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Qx berarti menunjukkan hanya variabel x. Nah, ini Y kuadrat bagaimana? Nah, inilah yang disebut dengan persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk dasar seperti ini PD linear, tapi ini ada yang mengganggu PD Bernoulli. Jadi untuk latihan Anda cukup mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana dengan yang nomor 3? Akan kita bahas pada subbab PD Bernoulli. Untuk pertanyaan silahkan bisa di komentar atau di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.